warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rustanto. Selamat siang Bu Rizky Kusumajira. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk membersamai saya dalam mengerjakan tugas demokrasi dan seksual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang bijaksana. Saya bagus pandang saya tahu saya bisa. Ya, Pak. Nah ini nanti itu calon guru penggerak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kepala sekolah seperti itu Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik, yang penting sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Pak Rustanto sudah menjadi kepala sekolah itu sudah berapa tahun Pak? Saya mulai ditugaskan awal tahun 2013 sampai sekarang. Penempatan pertama di SMP Negeri 2 Jambi, juga di Kabupaten Semarang. Di sana sekitar 6,5 tahun, kemudian mulai tahun 2018 saya ditugaskan di SMP Negeri 1 Susukan di tempat sekarang. Berarti sudah hampir kurang lebih 11 tahun ya Pak menjadi kepala sekolah. Dalam 11 tahun ini saat menjadi kepala sekolah Pak, pasti Pak Rus itu pernah mengalami di situasi yang dilematis. Ada masalah yang mungkin dua sisinya ini saling, kalau dipilih yang ini juga penting. Nah itu pernah tidak Pak? Pernah sering kan jadi kepala sekolah hal seperti itu sering sekali ya. Satu contoh misalnya ada orang tua yang datang di sekolah gitu melarang anaknya untuk sekolah, itu juga pernah terjadi seperti itu. Kemudian ada permasalahan guru juga begitu sering ya, ada kesibukan di rumah padahal di sini ada tugas yang lebih utama untuk mengajar. Itu kan dua sisi yang memang harus diambil salah satu yang menguntungkan, baik menguntungkan dari segi kedinasan maupun menguntungkan dari anak selaku untuk mencapai masa depannya. Kan kita juga harus mempertimbangkan itu juga. Jadi itu salah satu contoh-contoh yang pernah juga saya alami pada saat saya menjadi kepala sekolah. Nah, cara Pak Rus untuk memilih mengambil keputusan yang bijaksana itu yang seperti apa Pak Rus? Menurut Pak Rus itu yang seperti apa? Kalau saya mengambil kebijakan itu yang lebih menguntungkan. Kalau dua-duanya menguntungkan, pasti ada yang lebih menguntungkan. Satu contoh begini, contoh kalau ada anak yang mau diambil orang tuanya untuk membantu orang tuanya di rumah, itu memang di satu sisi menguntungkan orang tua pada saat itu, tetapi kan sekolah itu akan lebih menguntungkan ke depannya, karena itu akan membawa masa depan anaknya. Kalau nanti anak itu diambil sekarang tanpa harus punya pendidikan, kemudian nanti bekerja di rumah, ya hanya itu saja anak dapat nanti masa depannya, sehingga masa depannya hanya terbatas di lingkungan orang tuanya dalam rangka membantu orang tua. Tapi kalau anak itu kita pegang, harus tetap melanjutkan sekolah, nanti masa depannya itu pasti akan lebih baik. Nah itu pertimbangan kebijakan saya. Jadi mana yang lebih menguntungkan untuk masa depan anak atau masa depan bagi bapak ibu guru sendiri yang nanti mengalami masalah antara dua permasalahan yang harus diambil salah satunya. Baik ya Pak, berarti misal ada seperti itu Pak Rus, dilemanya di satu sisi orang tua berhak mengambil putranya, tapi di sisi lain Pak Rus itu berpikir untuk jangka panjangnya ya Pak, untuk masa depan siswa. Berarti semua itu terkumpul pada ini ya Pak. Yang penting itu untuk siswanya dulu, manfaat yang lebih baik untuk siswa. Ini Pak, tantangan apa Pak saat mengambil keputusan itu Pak? Ya, pertama kita harus berpikir dulu, karena ya tadi seperti Bu Dera bilang tadi, itu hak orang tua untuk mengambil anak, gitu. Punya hak orang tua untuk tidak menyekolahkan, mereka punya hak. Tapi
selaku kepala sekolah karena memikirkan nanti masa depan anak itu sebagai penerus bangsa, ya kita harus berpikir bagaimana caranya untuk mempertahankan anak itu bisa sekolah, gitu. Sehingga kita harus bisa menyadarkan, maksudnya memberi masukan ke orang tuanya itu yang sangat berat sekali karena orang tua dari rumah sudah pasti datang ke sekolah harus ngambil anaknya di sekolah. Nah kita bagaimana caranya memberikan satu motivasi kepada orang tua untuk tetap menyekolahkan, memberikan masukan-masukan kepada orang tua bahwa nanti anaknya itu kedepannya seperti ini dan sebagainya, itu harus kita beri pengertian seperti itu kepada orang tuanya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri karena orang tua sudah punya niatan untuk tidak menyekolahkan, sehingga satu sisi kita memberi gambaran masa depan anak, di sisi lain kita memberi kemudahan anak itu untuk sekolah di sini, sehingga kemudahannya itu misalnya tidak harus bayar apapun di sekolah ini, kalau perlu nanti kita carikan PIP untuk bantuan dan sebagainya, sehingga di sisi seperti itu insya Allah nanti orang tua akan tertarik untuk Memang peran kepala sekolah itu memang ini ya Pak, krusial penting sekali dalam menentukan kebijakan. Itu kan dari segi peserta didik ya Pak. Kalau dari segi guru, pernahkah ada kendala atau di mana problematiknya itu ada di dua sisi yang pernah Bapak alami? banyak. Ya, Banyak. Kalau guru kan permasalahannya banyak karena apalagi guru yang sudah berkeluarga, punya anak kecil, kadang-kadang itu kan satu dilema bagi kepala sekolah untuk menentukan. Kadang-kadang ada guru yang izin tidak masuk terlalu sering, tapi memang betul-betul kondisi di rumahnya itu harus minta izin, misalnya anaknya sakit harus nunggu di rumah sakit, kemudian di sini dibutuhkan untuk mengajar dan sebagainya. Nah, itu kan satu dilema yang harus saya ambil mana yang lebih yang saat itu juga harus segera diputuskan, gitu. Kalau misalkan mengajar ya memang itu wajib karena itu tugas guru yang utama adalah mengajar. Tapi kalau misalkan dari segi hal yang tidak bisa ditinggalkan di rumah karena harus menunggu anaknya yang sakit, mungkin guru itu sendiri juga sakit atau dengan keperluan yang sangat sangat tidak bisa ditinggalkan, nah itu mau tidak mau ya kita beri kelonggaran, kita izinkan. Ya, baik Pak. Berarti ini ya Pak, fleksibel gitu ya Pak. Nah, dalam sebuah permasalahan saat mengambil keputusan itu, Pak Arus itu mengambil keputusannya sendiri atau mungkin ada tupoksinya Pak Arus mengambil atau butuh bantuan untuk memecahkan sebuah masalah atau bagaimana Pak? Ya, dalam hal yang khusus itu kepala sekolah bisa langsung mengambil keputusan. Tapi kalau menyangkut dengan misalnya dengan kondisi guru atau situasi guru yang pada saat itu mengalami masalah, saya akan mengambil bapak ibu guru yang saya anggap bisa membantu saya. Misalnya guru yang senior, yang sudah berpengalaman. Jadi kalau saya mau mengambil kebijakan seperti ini, kira-kira nanti bagaimana menurut bapak? Jadi saya minta pertimbangan itu dengan harapan agar apa yang saya ambil, yang saya putuskan nanti satu tidak merugikan si guru, tidak merugikan sekolah, dan tidak berlanjut lama yang akhirnya tidak nyaman bagi guru itu untuk bekerja di sekolah. Mengenai berlanjut lama itu berarti kalau ada masalah langsung segera ditindaklanjuti seperti itu Pak? Ya. Atau mungkin berapa hari kemudian? Ya, harus kita tindaklanjuti, harus segera kita selesaikan pada saat itu. Kalau nanti itu ternyata sudah kita selesaikan masih berlanjut, ya kita bertahap gitu. Kadang-kadang untuk merubah seseorang yang ini maaf ya, misalnya ada guru yang sering tidak masuk, itu kan tidak secara frontal harus juga bisa berubah. Nanti hari ini dikandani mungkin bisa berjalan gitu, tapi suatu saat nanti akan mengulang lagi. Nah, itu kan bertahap, kita harus selalu
mengingatkan bahwa ini tugas utamanya guru adalah mengajar, itu harus selalu diingatkan. Kalau berkali-kali sudah kita beri pelonggaran, ternyata masih juga melakukan hal seperti itu, ya kita harus memberi ketegasan bahwa pekerjaan yang dulu diharapkan karena sudah dilaksanakan ya harus betul-betul dikerjakan atau dilaksanakan. Baik Pak, berarti tadi itu ya keputusannya itu semuanya tetap berpihak pada murid ya Pak, sekolah. Dan tupoksinya mengajar itu memang harus terpenuhi seperti itu ya Pak. Nah sekarang ini Pak, peran dari saat sharing dengan guru senior tadi apakah mempermudah Pak Ros dalam mengambil keputusan atau sama saja gitu? Iya, kalau saya anggap bisa mempermudah saya untuk langsung bisa mengambil keputusan dengan catatan apa yang saya pikirkan, yang mau saya putuskan itu sudah saya mintai pendapat dari guru senior gitu. Jadi kalau ada guru senior yang kadang-kadang tidak sama dengan pendapat saya, ya itu berarti saya juga harus mengalihkan keputusan saya untuk mencari jalan yang lain yang kira-kira menurut guru senior itu juga bisa diterima, dari saya juga bisa diterima. Nanti saya terapkan keputusan itu kepada guru, nanti juga bisa diterima, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini berarti saya tadi menyaring semua itu memang keputusannya itu mementingkan pihak ini ya Pak, peserta didik dan sekolah ya Pak ya. Yang penting utamanya itu. Terima kasih Pak Ros telah meluangkan waktu. Ini sharingnya sangat membantu saya dalam memahami bagaimana ternyata sangat dilematis sekali dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak ya. Dan keputusan dari kepala sekolah itu memang harus yang tepat dan yang jangka panjangnya itu yang bagus. Maksudnya tidak ada yang kalau bisa tidak ada yang dirugikan, tapi menguntungkan semua seperti itu Pak. Terima kasih ya Pak Ros telah mengganggu waktunya. Terima kasih ilmunya dalam mengambil sebuah keputusan. Selamat siang Pak Ros. Selamat siang, masih Bu Mira. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nurul. Waalaikumsalam Bu Dira. Maaf Ibu, perkenalkan dulu ya Bu, nama saya Rizky Madera. Saya calon guru penggerak dari Angkatan 7. Instansi saya mengajar di SMP Negeri 1 Tusukan. Nah, maksud kedatangan saya di sini, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Nurul karena telah diberikan waktu untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya pada demonstrasi konseptual 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bu telah memberikan waktu luangnya untuk saya. Ya Bu. Nah, Ibu selama menjadi kepala sekolah ya, ini kan sudah menjadi kepala sekolah ya Bu ya. Selama menjadi kepala sekolah itu kan pasti ada dilema ya Bu, tantangan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, bagaimana Ibu dalam memilah-milah kasus kemudian mengambil keputusan itu seperti apa Bu langkah Ibu? Akan kami pelajari kasusnya dulu satu persatu, kita pelajari, kita kaji, kemudian kita renungkan dan apa yang harus kita lakukan pada tahap selanjutnya. Berarti diidentifikasi terlebih dahulu ya. Nah, kemudian Bu, selama menjadi kepala sekolah, dalam mengambil sebuah keputusan, Ibu terutama di kasus-kasus yang di antara dua nilai ini Bu, bertentangan antara nilai moral dan nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana dalam mengambilnya Bu, dilematiknya? Setelah kami lakukan kajian, maka akan kami lakukan skala prioritas. Mana yang lebih sama-sama penting, mana yang lebih penting, itu yang akan saya utamakan. Berarti ini ya Bu, mementingkan hal yang krusial dulu ya, yang penting dulu, baru yang selanjutnya. Terima kasih Bu. Kemudian apakah ada langkah-langkah prosedur Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Mungkin ada prosedur yang harus Ibu
lakukan dalam sebuah mengambil keputusan atau bagaimana, fleksibel? Ketika saya mengalami sebuah masalah, tentu kan ada beberapa sumber yang terlibat di sana, maka akan saya ambil sumber masalahnya. Kita klarifikasi ke yang bersangkutan dengan melakukan pendekatan personal. Kemudian dari dua sumber yang berbeda atau mungkin bisa juga lebih, itu akan kita kaji benar atau salahnya. Kemudian kita baru berpikir untuk melakukan tindakan selanjutnya. Menurut Ibu Nurul nih, tindakan seperti itu efektif tidak Bu menurut Ibu? Yang Ibu tadi, prosedur yang Ibu lakukan itu efektif tidak dalam mengambil sebuah keputusan? Saya kira cukup efektif karena saya tidak bisa mengambil satu keputusan hanya dari satu sisi. Jadi harus meninjau dari beberapa sisi yang berbeda, sehingga apa yang saya putuskan nanti itu ya walaupun tidak bisa diterima oleh semuanya, tapi sebagian besar bisa gitu. Jadi tidak hanya berpihak ke sana, tapi mencoba untuk merangkum dari beberapa kepentingan. Ya, Bu. Memang mengambil sebuah keputusan itu memang pilihan yang berat ya Bu, ya, tidak mudah. Nah, dalam mengambil keputusan itu apakah Ibu mengambil keputusan secara sepihak atau ada bantuan dari rekan sekolah atau bagaimana Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama saya melakukan pendekatan personal ke sumber masalah tentunya. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari dia, maka akan saya kaji, saya renungkan, kemudian saya akan meminta bantuan dari beberapa guru yang kami anggap bisa membantu saya untuk sharing pendapat, penjelasan bagaimana. Dari situ akan kami temukan titik temu apa yang harus kami lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Saat sharing dengan rekan ya Bu untuk mengambil sebuah keputusan itu, apakah membantu Ibu dalam menemukan sebuah solusi Bu? Sangat membantu, karena itu tidak hanya kacamata saya tapi juga kacamata orang lain yang saya anggap juga sudah bisa diajak untuk berkoordinasi. Berarti memang masukan dari rekan itu juga penting ya Bu ya dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, baik Ibu, kemudian ini Bu, kendala apa yang mungkin Ibu alami saat ingin mengambil sebuah keputusan Bu? Kendala-kendalanya lebih ke faktor manusiawi. Kadang kita sebagai manusia itu harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun kadang juga ada perasaan ewah pekewo, nggak tega, nah itu juga kadang jadi masalah. Manusiawi Bu ya, kadang dilematik ya Bu, kadang harus sesuai dengan aturan, ya, tapi juga memiliki rasa yang simpatik, sungkan untuk menegur atau bagaimana ya Bu ya, sebuah dilematik. Nah, kalau sudah memiliki seperti ini, nah langkah yang Ibu ambil seperti apa Bu? Harus memilih yang sesuai dengan aturan atau hati nurani? Saya lebih ke dua-duanya. Jadi aturan tetap saya pegang sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun yang manusiawi itu juga tetap saya pakai, tidak saya abaikan. Ya nggak bisa berjalan 100% sih, tapi ya tetap ada kurangnya di sana sini. Kalau saya ngikuti manusiawi kadang secara prosedur juga kurang, tapi kalau saya sampai ke aturan juga nanti jadi kurang bijaksana. Jadi ya tetap kompromi antara keduanya ya. Berjalan selaras ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, kemudian nih Bu, tantangan yang pernah Ibu alami dalam mengambil sebuah keputusan itu yang paling Ibu anggap menantang itu ada tidak Bu? Paling Ibu menantang saat menjadi kepala sekolah dan mengambil sebuah keputusan? Tantangan ya? Iya. Tantangan saya kalau di sini, saya itu ingin merubah image ya. Yang dulu katanya SD Kenteng itu nggak pernah lomba gitu Pak ya, katanya ya, nggak pernah lomba, kurang begini lah. Saya ingin mengubah image itu. Kalau
SD Genteng pun juga bisa berprestasi seperti SD-SD yang lain. Ya, itu tantangannya Bu. Iya, iya. Nah tantangan itu pasti kan membuat Ibu merasa ingin mewujudkan ya Bu ya. Iya. Nah itu teman-teman mungkin rekan-rekan guru itu mendukung gagasan Ibu, tantangan Ibu itu seperti tidak Bu? Alhamdulillah mendukung. Jadi ketika itu kita bicarakan dalam forum rapat, saya sampaikan saya ingin seperti ini. Alhamdulillah teman-teman itu mendukung ya. Ya memang semuanya ingin agar SD Genteng itu bisa lebih baik. Dan yang menjadi kata kunci di sini, kalau bisa itu kita jangan hanya kongkan-kongkon, ya, tapi kita juga ikut terjun di sana. Jadi kalau misalnya ada lomba atau mungkin ada kegiatan lain, sebagai kepala sekolah ya orang yang ini anu pak, tapi kita juga ikut bekerja, ikut terlibat. Main kosong Ya, gitu. luar biasa Bu Iya. ya. Gagasannya tadi ingin memajukan Genteng, bahwa SD Genteng 1 itu tidak pernah ikut lomba, kemudian di wacana itu dipatahkan dengan semangat Ibu yang selalu mengobatkan semangat untuk ikut lomba di SD Genteng 1, dan rekan-rekan guru juga mendukung. Iya. Apalagi Ibu juga terjun langsung ya, tidak hanya menyuruh ini ada lomba ini Pak, tolong kirim siswa, tapi juga Ibu ikut andil dalam mungkin terlibat dalam ini ya Bu ya, mengecek persiapan anak lomba atau bagaimana ya Bu? Kalau menurut kami bukan hanya sekedar ngecek ya, kalau kita memang bisa melakukan ya kita ikut langsung melatih siswa. Berarti ya, kepala sekolah juga ikut terjun melatih siswa ya Bu. Wah, luar biasa sekali Bu, keren Bu. Nah ini sangat ini ya Bu, sharing kita ini tadi sangat membantu saya dalam menambah wawasan saya bahwa ternyata kepala sekolah itu tidak hanya tidak hanya kongkon. Iya betul ya, bahasanya tidak, bahasa Jawanya tidak hanya kongkon, tapi juga mengayomi, kemudian juga membimbing dan tanggung jawab terhadap sekolah yang dibina. Gitu Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaan saya tadi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin kurang berkenan bagi Bu Nurul Inayati. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk sharing dan ngobrol mengenai pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keputusan. Sama-sama Bu juga, saya juga merasakan manfaat dari wawancara kita kali ini, dan bisa mendoakan semoga program panjenengan dalam guru pembela berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita Genteng 1 ini semakin sukses, semakin meraih prestasi dan membawa pulang banyak piala ya Bu ya. Tentunya dengan dukungan dari Bu Nurul Inayati. Terima kasih Bu, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.